teman-teman semua, kembali lagi dengan aku. Udah lama kita nggak bahas tentang soal P3K kebidanan, teman-teman. Nah, aku baca di kolom komentar untuk membahas soal-soal dari manajerial dan sosiokultural, teman-teman. Tapi karena aku lagi proses pencarian soal-soal tersebut, teman-teman, jadi sambil menunggu, jadi kita bahas tentang tes kompetensinya dulu ya, teman-teman, tekniknya dulu ya. Nah, tanpa lama-lama kita langsung aja ke videonya. Tapi sebelum ke videonya jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke teman-teman, kita langsung aja baca bareng-bareng. Seorang perempuan usia 24 tahun melahirkan anak pertama 6 jam yang lalu di BPM. Mengeluh takut turun dari tempat tidur dan masih takut buang air kecil karena sakit pada bekas jahitan. Hasil pemeriksaan diperoleh tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, pengeluaran darah 50 cc, kandung kemih penuh. Nah, tindakan apa yang paling tepat pada kasus tersebut, teman-teman? Nah, ini dia postpartum 6 jam ya, teman-teman. Postpartum 6 jam yang lalu, kemudian keluhannya adalah takut turun dari tempat tidur dan juga masih takut BAK ya, teman-teman, karena nyeri pada bekas jahitan. Nah, untuk pemeriksaan TTV-nya itu semua dalam batas normal. Kemudian pengeluaran darahnya itu sekitar 50 cc, ini masih normal ya, teman-teman. Dan didapati kandung kemihnya penuh, teman-teman. Kenapa kandung kemihnya bisa penuh? Karena dia menahan untuk membuang air kecil karena dia takut nih tadi teman-teman sama bekas jahitannya. Oke, jadi tindakan yang paling tepat nih untuk kasus tersebut apa? A. Vulva hygiene, B. Mobilisasi dini, C. Beri analgetik, D. Berikan antipiretik, E. Pengaturan posisi tidur. Oke teman-teman, nah di sini kan dia udah 6 jam ya, harusnya kalau 6 jam itu udah bisa ke kamar mandi ya teman-teman. Dan juga pastinya udah bisa miring kanan, miring kiri, duduk ya teman-teman, berjalan seperti itu. Untuk yang persalinan normal ya. Nah, jadi di sini tindakan yang paling tepat itu adalah melakukan mobilisasi dini teman-teman. Nah, menurut aku itu jawabannya adalah yang B, melakukan mobilisasi dini ya supaya untuk mempercepat pemulihannya juga ya teman-teman, mempercepat recovery-nya juga. Jadi diperlukan atau perlu mendapat tindakan yaitu mobilisasi dini teman-teman ya, untuk ibunya supaya jangan takut turun dari tempat tidur dan juga kencingnya itu jangan ditahan-tahan ya. Karena kalau gak salah aku ya, kalau kandung kemih itu penuh, kita nggak berkemih, nanti dia mengganggu si kontraksi uterusnya teman-teman. Ya, jadi nanti malahan takutnya jadi atonia ya, teman-teman. Jadi untuk nomor satu itu jawabannya adalah yang B. Mungkin dari kalian punya jawaban yang sendiri, boleh komen di kolom komentar. Lanjut lagi ke soal nomor 2. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Kita baca bareng-bareng. Seorang bidan ditugaskan sebagai PTT di desa terpencil dan persalinan banyak ditolong oleh dukun. Apakah langkah pertama yang harus dilakukan bidan di desa tersebut? Oke, kita sebagai bidan PTT nih, istilahnya orang baru ya teman-teman. Nah ternyata di desa tersebut persalinannya itu masih ditolong oleh dukun. Nah langkah pertama kita tuh apa nih sebagai bidan desa yang mana notabene masih orang baru atau orang asing di desa tersebut, teman-teman. A. Pendekatan pada tokoh masyarakat. B. Melakukan pendekatan pada dukun. C. Melakukan pendekatan kepada dukun. D. Melakukan pendekatan ke rumah penduduk. E. Melaksanakan penyuluhan kepada ibu hamil. Oke, teman-teman. Kita lihat dulu ya. Kalau misalnya kita nih, ini menurut pribadi aku ya, teman-teman. Kalau misalnya kita sebagai orang baru, orang asing, terus tuh tiba-tiba kita melakukan pendekatan pada dukun. Kalau kita bilang sebaiknya persalinan ditolong oleh si tenaga medis ya, teman-teman. Dukun boleh mendampingi ibu hamil, misalnya memandikan bayinya, kemudian merawat tali pusatnya, seperti itu. Nah, apakah si dukun itu langsung bisa terima, teman-teman? Istilahnya kan ini bisa mengancam perekonomiannya juga ya. Karena dia nih kan, apa namanya tuh, pekerjaannya itu adalah menolong ibu-ibu melahirkan. Nah, dari situlah mereka dapat uang juga seperti itu. Itu malah mengancam perekonomian mereka dan bisa jadi dukun tersebut marah nih sama kalian kayak gitu. Jadi menurut aku kalau untuk melakukan pendekatan pada dukun kurang efektif ya, teman-teman. Jadi yang B sama C itu aku eliminasi. Kalian melakukan pendekatan ke rumah penduduk.
Nah, penduduknya aja tuh baru tahu kita kan. Ibaratnya tuh gimana sih kita mau membuat orang itu percaya dulu sama kita. Nah, sedangkan kita ini orang baru kayak gitu. Siapa sih yang bisa apa ya, yang bisa memberitahukan ke orang-orang nih kalau kita tuh emang udah tenaga medis yang terlatih, yang terbaik lah pokoknya yang bisa menyelamatkan nyawa ibu dan bayi kayak gitu. Nah, apakah begitu kita ngomong sama penduduk, maaf ya teman-teman soal sound shop ya aku. Nah, apakah kalau misalnya kita ngomong sama si penduduk itu, "Oh saya ini bidan baru loh, saya udah biasa nangani 1.000 persalinan," misalnya kayak gitu. Apakah mereka percaya? Enggak, teman-teman, belum tentu seperti itu. Jadi menurut aku yang D ini juga pilihan yang kurang efektif. Kemudian yang E, melaksanakan penyuluhan kepada ibu hamil. Nah ini juga kalau ibu hamil yang nggak percaya sama kita, mereka pasti nggak datang kan teman-teman. Kalau misalnya mereka nggak datang penyuluhan kita, berarti penyuluhan kita gagal seperti itu. Jadi yang E bukan ya. Pendekatan pada tokoh masyarakat. Nah, ini yang A ini lebih baik ya daripada keempat pilihan tersebut. Kenapa? Karena biasanya warga-warga setempat itu lebih percaya ke tokoh masyarakat, teman-teman. Dan mau mengikuti apa yang tokoh masyarakat omong. Jadi, kita lakukan pendekatannya dulu nih sama tokoh masyarakat. Kalau kita itu misalnya bidan dari misalnya udah pernah nangani 100 persalinan, kemudian itu kita beritahu nih apa aja resikonya kalau melahirkan di tenaga di dukun seperti itu, teman-teman. Dan, apa namanya tuh, keuntungan apa aja yang bisa didapat kalau misalnya dia melahirkan di tenaga medis, seperti itu teman-teman. Jadi kita melakukan pendekatan-pendekatan terus nih bersama isi tokoh masyarakatnya. Nanti kalau misalnya tokoh masyarakatnya udah percaya sama kita, udah apa ya namanya, udah membangun, hubungan yang baik sama tokoh masyarakat, pasti nanti tokoh masyarakatnya itu ngomong nih ke penduduk-penduduknya, ke warga setempatnya kalau ada bidan yang bagus yang bisa menolong persalinan secara aman dan selamat, teman-teman, terutama untuk ibu dan bayinya, seperti itu. Jadi sih menurut aku yang paling tepat adalah melakukan pendekatan pada tokoh masyarakat ya, teman-teman. Mungkin dari kalian punya jawaban yang berbeda dan aku boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Oke teman-teman, lanjut lagi ke soal nomor 3. Kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan usia 24 tahun nifas hari kedua dikunjungi bidan ke rumahnya. Suami mengatakan bayi rewel, ASI sedikit, diberikan susu formula, hasil pemeriksaan fisik normal. Apakah konseling yang paling tepat pada kasus tersebut? Oke, ini nifas hari kedua ya teman-teman. Kemudian si suaminya bilang nih kalau bayinya itu rewel, kemudian ASI sedikit. Jadi diberikanlah susu formula. Hasil pemeriksaan semuanya dalam batas normal dan konseling yang paling tepat untuk kasus tersebut. Oke teman-teman, biasanya produksi ASI itu masih sedikit-sedikit ya. Itu ASI hari pertama sampai hari ketiga itu biasanya kolostrum ya. Kolostrum, yaitu yang dimana cuma warna kuning dan itu cuma sedikit, tapi nggak apa-apa karena, itu isinya untuk imunitas si bayi, teman-teman. Nah, kemudian kapan ASI itu bisa lancar? ASI itu biasanya keluarnya lancar itu hari ketiga, hari keempat ya, teman-teman, yang ditunjangi juga dengan, eee, gizi seimbang untuk ibunya dan juga harus disusui sesering-sering mungkin, teman-teman, ya. Nah, jadi di sini suaminya bilang kalau bayinya itu rewel karena ASINya sedikit. Jadi berikanlah susu formula. Nah, kalau sudah diberikan susu formula, otomatis bayinya itu udah jarang menghisap payudara ibu, teman-teman. Itulah penyebab mengapa ASINya sedikit, teman-teman. Nah, jadi konseling yang paling tepat itu adalah mendukung ibu untuk tetap menyusui, teman-teman. Jadi kita ajarilah apa manfaat ASI untuk bayi, kemudian cara menyusui yang baik dan benar, kemudian perawatan payudara juga ya, dan juga gizi seimbang untuk ibu-ibu nifas ini supaya ASINya lancar gitu. Nah, jadi menurut aku jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kalau A memberi MPASI ini belum ya, baru 2 hari. Kemudian yang B memberikan ibu gizi seimbang. Nah, ini benar teman-teman, cuman kita lebih mengarah ke lebih mengkerucut lagi nih tindakan yang paling tepat atau konselingnya yang paling tepat. Itu adalah tetap mendukung ibu atau mensupport ibu untuk tetap menyusui si bayinya supaya apa? Supaya ASINya itu tetap lancar ya teman-teman. Karena kalau udah nggak disusui itu pasti ASINya jadi mulai berkurang seperti itu. Nah, kalau yang dia menjelaskan anatomi payudara ini udah masuk ke yang C tadi. Menganjurkan istirahat yang cukup. Nah, jadi menurut aku jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Mungkin dari kalian punya jawaban masing-masing, boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut lagi ke soal nomor 4.
Oke teman-teman, lanjut lagi ke soal nomor 4, kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan usia 23 tahun memiliki seorang anak usia 2 tahun aseptor KB suntik 3 bulan. Datang ke BPM mengeluh keputihan dan sakit kepala. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal. Terlihat adanya keputihan, cair, dan tidak berbau. Apakah asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut, teman-teman? Oke, di sini dia usia 23 tahun, udah punya anak ya, umur 2 tahun. Abseptor KB suntik 3 bulan. Keluhannya keputihan dan sakit kepala. Untuk hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, pemeriksaan fisik adanya keputihan, cair, dan tidak berbau. Asuhan yang paling tepat pada kasus tersebut, teman-teman. Oke, sebelum kita memberikan asuhan, kita harus tahu dulu nih, keputihan itu terbagi menjadi dua, teman-teman ya, yaitu yang normal dan yang abnormal. Nah, ciri-ciri yang normal itu warna putih, putih atau bening ya, teman-teman. Nah, ini aku singkat aja, takut nggak cukup. Nah, kemudian tidak gatal, dan tidak berbau, teman-teman. Nah, kalau yang abnormal dari warnanya itu adalah warna kuning dan hijau, teman-teman. Boleh kalian catat ya. Kemudian gatal dan berbau. Nah, yang abnormal ini bisa terbagi lagi nih menjadi penyebabnya mulai dari bakteri atau jamur, teman-teman ya. Bedanya itu dari baunya biasanya khas banget, teman-teman, antara mana yang penyebabnya bakteri, mana penyebabnya jamur. Kalian bisa nanti searching ya, teman-teman. Nah, apakah si ibu ini keputihannya masuk ke dalam normal atau abnormal, teman-teman? Nah, di sini keputihan ya, adanya keputihan, cair, dan tidak berbau. Nah, ini masuk ke dalam kategori normal ya, teman-teman. Nah, jadi asuhan yang paling tepat nih apa? A. Anjurkan menggunakan vaginal douching. Vaginal douching tuh nggak salah aku pembersih ya, pembersih kewanitaan itu ya. Itu tidak disarankan ya, teman-teman, karena bisa membunuh bakteri-bakteri baik yang ada di vagina, itu nanti malah menyebabkan makin parah, teman-teman. Jadi menurut aku yang A itu bukan, aku eliminasi ya. Kemudian yang B, konseling, informasi, edukasi, kebersihan genitalia. Nah, ini bisa nih. Kemudian yang C, berikan pil KB 2 kali sehari, bukan ya, nggak ada sangkut pautnya. Kemudian yang D, beri obat antibiotik. Kenapa diberi antibiotik ya, teman-teman? Ini bukan karena bakteri ya, teman-teman. Jadi yang menurut aku yang D harus eliminasi. E, rujukan ke RS. Ini tidak perlu dirujuk. Oke teman-teman, untuk soal nomor 4 ini cukup memberikan konseling kebersihan genitalia ya teman-teman. Jadi menurut aku nomor 4 adalah yang B, yaitu mulai dari personal hygiene ya, yaitu eh, sehabis buang air kecil tuh harusnya dilap kering ya, ataupun celana dalamnya langsung diganti seperti itu. Jadi tidak menyebabkan lembab, teman-teman ya. Oke, jadi menurut aku nomor 4 adalah yang B. Kalau misalnya kalian punya jawaban masing-masing, boleh komen di kolom komentar. Kita belajar bareng-bareng. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 5. Oke teman-teman, lanjut lagi ke soal yang terakhir nih. Kita baca bareng-bareng. Seorang perempuan melahirkan anak pertama 5 jam yang lalu di BPM, mengatakan mules dan nyeri pada jahitan setelah persalinannya. Hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, TFU 1 jari di atas simpisis, kandung kemih penuh, kontraksi uterus lemah, perdarahan 150 cc. Apakah tindakan yang tepat pada kasus tersebut? Oke, ini udah postpartum 5 jam ya yang lalu, masih di BPM. Mengatakan perutnya itu mules dan nyeri pada mengatakan mules ya, mules dan nyeri pada jahitan setelah persalinannya. Oke, berarti perutnya ini mules dan nyeri pada jahitan. Oke, hasil pemeriksaan tanda vital dalam batas normal, TFU 1 jari di atas simpisis, kandung kemih penuh, kontraksi uterus lemah, perdarahan 150 cc. Tindakan yang tepat untuk kasus tersebut apa, teman-teman? Oke, ini kalau perutnya mulus nih normal ya, teman-teman. Artinya itu kontraksi, apa rahimnya berkontraksi untuk menahan darahnya supaya tidak terjadi perdarahan ya, supaya tidak terjadi juga atonia uteri. Nah, kemudian nyeri pada jahitan, kemudian TTV-nya semua dalam batas normal, TFU-nya normal. Nah, didapatkan di sini kandung kemihnya penuh, teman-teman ya. Kemudian kontraksi uterusnya lemah. Nah, kontraksi uterusnya itu lemah karena apa? Karena kandung kemihnya yang penuh ini tadi, teman-teman. Nah, perdarahan dalam batas normal ya, yaitu 150 cc, teman-teman. Oke, tindakan yang paling tepat adalah
memasang infus, menganjurkan BAK, melakukan rujukan, membimbing mobilisasi, memberikan uterotonika. Oke teman-teman. Nah, tindakan yang tepat ya, tindakan ya teman-teman. Tindakan sama asuhan beda teman-teman. Nah, kalau tindakan ini apa sih yang harus kita lakukan nih untuk kasus ini ya? Karena kita lihat kandung kemihnya penuh ya kita harus lakukan kateterisasi atau tak menyuruh ibunya untuk berkemih ya teman-teman. Jadi di sini nomor 5 jawabannya adalah yang B menurut aku. Nah, itu ya teman-teman, dengan misalnya kalau ibunya nahan kencing, itu nanti kontraksi uterusnya bisa jelek atau lemah, teman-teman. Nanti bisa menyebabkan atonia uteri. Udah panjang lagi ceritanya tuh, teman-teman. Itu ya, jadi menurut aku sih nomor 5 jawabannya adalah yang B. Mungkin dari kalian punya jawaban yang berbeda sama aku, boleh komen di kolom komentar dan juga jangan lupa sertakan alasannya. Oke teman-teman, segitu dulu 5 soal dari aku. Semoga bisa membantu persiapan P3K kalian untuk tahun ini. Dan buat yang lagi berjuang, aku doain semoga lancar dan sukses selalu teman-teman. Dan juga jangan lupa di like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan juga jangan lupa di share ke semua sosial media yang kalian punya supaya teman-teman kalian bisa belajar bareng aku. Oke teman-teman, sekian dulu dari aku. See you next video. Bye-bye.